Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat website CRUD yang bertemakan penjualan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Mbak Nursita dengan NPM G1A0181092. Kemudian ada Gopi Mahendra dengan NPM G1A021005. Kemudian ada Rimaya Dewi Atika dengan NPM G1A021021. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Rifki Afriansyah dengan NPM G1A021023. Perkenalkan, nama saya Rimedio Atika dengan NPMG 1A0211021. Ini saya akan menjelaskan tahap awal dalam pembuatan folder website Laravel penjualan kami. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka command prompt pada folder C exam lalu htdocs, lalu ketikkan composer create project Laravel. Garing Laravel, lalu ketikkan nama folder yang ingin kita buat, di sini namanya penjualan. Lalu juga ada pendeklarasian 9 titik bintang yang berarti kami menggunakan Laravel versi 9. Setelah di-enter, maka proses pembuatan folder Laravel penjualannya akan berjalan. Untuk melihat apakah folder Laravel penjualannya itu telah berhasil, kita masuk ke tampilan File Manager, lalu pada folder C, exampp dan htdocs, kita akan menemukan folder yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini terdapat folder penjualan yang sudah kami buat sebelumnya. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat database baru yang akan kita hubungkan ke folder Laravel kita nantinya. Buka exampp, lalu pada MySQL dan Apache kita start, lalu pada MySQL-nya klik admin untuk masuk ke tampilan php_my_admin. Nah, setelah masuk pada tampilan php_my_admin, selanjutnya kita membuat database baru, klik baru. Di sini sudah ada nama database penjualan yang sudah kami buat sebelumnya, yang nantinya akan kita masukkan tabel dengan menggunakan migration. Setelah selesai, selanjutnya kita masuk ke folder Laravel penjualan di VS Code. Pada folder.env, nama DB database yang sebelumnya itu sama dengan Laravel, kita ganti dengan nama database yang sudah kita buat pada php_my_admin. Di sini sudah kami ubah dengan nama penjualan. Selanjutnya buka terminal, lalu ketikkan kode PHP Artisan Migrate untuk membuat tabel pada folder migration. Setelah di-enter dan berhasil, lalu ketikkan lagi make migration, nama dari migration yang ingin kita buat. Setelah di-enter, maka prosesnya akan berjalan. Selanjutnya, untuk mengecek apakah telah berhasil, kita klik folder database, lalu migration, lalu di sini akan muncul create barang table yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, pada file ini terdapat kelas yaitu public function app yang berfungsi untuk membuat tabel dengan kolom yang dimiliki secara sekaligus. Di dalam kelas tersebut terdapat skema create barang function blueprint table yang berfungsi atau merupakan metode untuk membuat tabel dengan nama tabel yaitu barang. Selanjutnya kita dapat membuat nama kolom-kolom yang berada pada tabel barang untuk database penjualan. Yang pertama itu kolom yang kami buat dengan nama kode barang dengan tipe data string dan bisa bernilai 0 dengan pendeklarasian nullable. Kolom kedua yaitu dengan nama barang. Kolom ketiga kategori barang, kolom keempat harga, dan terakhir itu terdapat nama kolom dengan nama jumlah dengan tipe data integer dan juga bisa bernilai 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Saya Muhammad Rifki Afriansyah akan menjelaskan kode-kode yang ada di barang controller, kemudian akan menjelaskan kode-kode yang ada di folder views. Yang pertama saya akan menjelaskan kode di barang controller. Di sini ada public function index yang merupakan nama kelasnya. Kemudian ada $barang sama dengan barang titik dua get dalam kurung titik koma.
yang berfungsi untuk membuat data tabel barang agar bisa ditampilkan dalam file action atau file tujuan. Return view barang index data lebih dari dolar sama dengan barang berfungsi untuk menampilkan halaman barang jika nantinya controller dipanggil pada rute. Setelah itu terdapat public function tambah yang merupakan nama kelas untuk fungsi tambah. Terdapat return view barang .from yang fungsi untuk memanggil tampilan halaman barang .from. Lalu terdapat public function simpang request $request yang berfungsi untuk mengambil data input sesuai dengan permintaan yang masuk dari pengguna, di mana terdapat inputan untuk kode-kode tersebut sehingga akan menampilkan kode-kode yang akan digunakan. Selanjutnya ada barang create data yang berfungsi untuk membuat data. Kemudian ada return redirect dalam kurung tanda panah kanan rute barang yang berfungsi untuk pengalihan halaman ke halaman barang. Kemudian terdapat ada public function edit dalam kurung $id dolar barang sama dengan barang dua find $id tanda panah kanan first dan seterusnya merupakan kode yang berfungsi untuk menemukan data ID lalu menampilkan ulang dari tabel barang. Selanjutnya terdapat public function ID dan kode lainnya yang berfungsi untuk mengupdate data pada tabel barang. Terakhir ada public function hapus barang dan kode seterusnya yang berfungsi untuk menghapus barang pada tabel barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode atau file yang ada di Views. Di sini dalam Views terdapat dua folder yaitu folder layout dan folder barang. Dalam folder layout terdapat file app.blade.php, footer.blade.php, navbar.php, sidebar.blade.php, dan di luar dua folder tersebut terdapat dashboard.blade.php. Dalam app.blade.php di sini merupakan tempat letaknya aset-aset yang akan digunakan dalam website penjualan. Selanjutnya ada footer.blade.php yang berfungsi untuk menampilkan footer website. Di sini ada footer class sama dengan sticky footer background white dan div class sama dengan container my auto. Div class sama dengan copyright text center my auto dan span copyright dan copy your website dari udah satu span. Yang berfungsi untuk menampilkan footer yang di atas dan footer di bawah. Kemudian navbar.php yang berfungsi untuk menampilkan navigasi icon pada website barang. Ini merupakan kode-kodenya. Selanjutnya ada file sidebar.blade.php yang berfungsi untuk menampilkan icon-icon pada sidebar website. Ini merupakan kode-kodenya yang digunakan. Selanjutnya ada dashboard.blade.php yang berfungsi untuk menampilkan halaman dashboard. Dan ini merupakan kode-kode yang kami gunakan untuk isi dari dashboard tersebut. Selanjutnya pada folder barang di views terdapat from.blade.php yang berfungsi untuk melakukan CRUD atau create read update data. Di sini terdapat ada action tambah barang, kemudian ada action tambah barang update, action tambah barang lalu simpan. Di sini akan
file ini akan berfungsi untuk menampilkan form atau formulir isi untuk menambahkan apa saja data-data yang diperlukan. Contohnya seperti kode barang, kemudian ada nama barang, kategori barang, harga barang, dan jumlah barang. Selanjutnya ada index.blade.php yang berfungsi untuk menampilkan tabel-tabel barang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang controller dan file yang ada di Views. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Gopi Maindra dengan NPM G1A021005. Baik, untuk selanjutnya adalah membuat model barang, yang mana model Laravel ini merupakan function yang akan berkomunikasi dengan database. Model yang sudah terhubung ke database akan digunakan atau dipanggil melalui controller. Pada terminal ketikan PHP artisan make model barang, setelah itu file model barang akan ada di dalam folder model. Pada folder up seperti yang terlihat pada kode seperti ini. Ini merupakan shortcode dari model barang. Untuk penjelasannya, pada shortcode kode model barang ini terdapat kelas barang extend model, yaitu kelas barang yang merujuk ke model. Selain itu, use hash factory yang merupakan database testing untuk memanipulasi data yang ada. Selanjutnya ada protect table barang berfungsi untuk mendeskripsikan nama tabel sebagai barang. Lalu protect v-label kode barang, nama barang, kategori barang, harga, jumlah yang berguna untuk mendaftarkan atribut yang bisa kita isi ketika melakukan insert ataupun update database. Untuk selanjutnya, penjelasan dari router web. Ini merupakan shortcode dari router web. Untuk penjelasannya, shortcode ini merupakan isi dari file web PHP yang terletak di folder router. Terdapat sintak bawaan yaitu use app http/controller barang controller yang berfungsi untuk mendefinisikan lokasi dari barang controller itu. Root berfungsi untuk menangani request kita dari URL, kemudian mengarahkan aplikasi untuk memanggil halaman resource tertentu. Lalu terdapat root get function yang berfungsi untuk memanggil halaman awal, di mana halaman awal yang akan ditampilkan adalah halaman dashboard dengan menggunakan fungsi return view dashboard. Selanjutnya terdapat root controller barang, controller class prefix barang group function yang berfungsi untuk mengambil root dari barang controller yang nantinya akan menampilkan menu-menu pada tampilan laman barang. Terus root get index name barang berfungsi untuk menampilkan resource index di laman barang nantinya. Selanjutnya root get tambah name barang tambah digunakan untuk menampilkan controller berupa menu tambah di laman website. Dan terakhir ada root post tambah simpan name barang tambah simpan digunakan untuk mengarahkan form ketika disubmit yang memungkinkan setelah data ditambah oleh pengguna dapat menyimpan data tersebut. Begitupun juga untuk sintaks router lainnya yang mana terdapat root untuk menampilkan menu tambah
edit, hapus, dan simpan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Jelas, selanjutnya di sini saya akan mendemokan web yang telah kami buat, yaitu web tentang penjualan. Untuk mengakses web, kita buka terminal pada Visual Studio Code, lalu ketikkan perintah php artisan search, lalu klik enter. Maka akan muncul link, kita klik link tersebut, dan akan diarahkan ke Google Chrome. Ini merupakan tampilan web yang telah kami buat. Terdapat dashboard yang berisi tentang pemasukan tentang penjualan kami. Lalu terdapat ada halaman barang. Di sini berfungsi untuk menambahkan data barang. Untuk menambahkan data barang, klik tambah barang, lalu masukkan kode barang yang diinginkan. Lalu nama barang misalnya kita buat Fanta. Kategori barang minuman. Harga barang 5.000. Lalu untuk jumlah barang ada 10. Lalu klik simpan untuk menyimpan data. Maka data yang telah kita tambahkan tadi akan muncul pada tabel data barang. Selain itu, kita juga dapat mengedit data yang telah kita tambahkan dengan mengklik edit. Lalu misalnya kita ganti harganya menjadi 10.000. Lalu kita klik simpan. Maka harga yang telah diubah tadi akan berubah pada tabel barang. Dari 5.000 menjadi 10.000. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus data barang dengan mengklik hapus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau demokan tentang web penjualan barang yang telah kami buat dari kelompok 1. Selanjutnya mungkin itu saja. Saya tutup. Sekian. Terima kasih.